Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ehwahini Syahadah dengan NIM 18621509195, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengganti tugas UTS dengan mata kuliah bimbingan konseling, dosen pengampu Ibu Dr. Randa Rizawati MSI, dengan pembahasan materi program bimbingan konseling pada anak usia dini. Dasar bimbingan konseling adalah ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayan, agar kegiatan pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta dapat hasil yang memuaskan. Dasar bimbingan konseling adalah yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan asas kemandirian. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan konseling. Prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu atau guidance for all individuals. Yang kedua, bimbingan bersifat individualisasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Yang keempat, bimbingan merupakan usaha bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Dan yang terakhir adalah bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Latar belakang program bimbingan konseling. Program PAUD sudah menjadi komitmen nasional dan internasional untuk memperluas pelayanan PAUD, tertuang dalam Deklarasi Dakar dengan bertekad memberikan layanan untuk semua anak. Program bimbingan konseling ini sebenarnya sama pentingnya dengan program bimbingan di sekolah menengah. Sama-sama memiliki tujuan, yaitu membantu peserta didik agar bisa berkembang sesuai bakat, minat, serta kemampuannya secara optimal, serta dapat mencegah terjadinya masalah yang mungkin akan muncul pada peserta didik. Program PAUD memiliki beberapa bentuk yang memiliki kekhasan masing-masing bentuk program PAUD, yaitu pendidikan keluarga, taman pengasuhan anak 0 atau 2 bulan sampai 2 bisa sampai 5 tahun, kelompok bermain 3 sampai 4 tahun, taman kanak-kanak, bina keluarga balita atau BKB. Orientasi pembelajaran anak usia dini meliputi mengembangkan potensi dan kemampuan dasar, mengembangkan sikap dan minat belajar, dan membangun dasar kepribadian yang positif. Ketiga hal tersebut dalam pendidikan tingkat satuan prasekolah dikenal dengan program pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan program pengembangan kemampuan dasar. A. Bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Bidang ini meliputi aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama, pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Dalam bidang ini, kegiatan dilakukan secara terus-menerus. B. Bidang pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan kemampuan dasar meliputi kemampuan berbahasa, berpikir, fisik, dan kemampuan seni. Kegiatan tersebut disiapkan untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kesimpulan, bimbingan konseling untuk anak usia dini sangat penting karena pada usia tersebut adalah golden age otak manusia, di mana otak manusia sangat baik sekali dalam mengingat segala hal baik. Oleh karena itu, guru BK harus bersinergi bersama orang tua agar usia golden age anak tidak terlewati dengan sia-sia. Pendidikan anak usia dini adalah suatu perwujudan layanan pendidikan sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan cara pemberian rangsangan pendidikan sehingga mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada anak. Secara rinci, bentuk-bentuk program PAUD meliputi pendidikan keluarga 0-2 tahun, taman-taman pengasuhan anak 0 atau 2 bulan sampai 2 bisa sampai 5 tahun, kelompok bermain 3-4 tahun, taman kanak-kanak 4-6 tahun, bina keluarga balita atau BKB.
Program PAUD ini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.